baik, Bu. Selalu berpikir positif, ya. Selalu tersenyum kepada sesama muslim, ringan untuk menolong orang lain. Itu kan. Nah, itu yang terlihat dari Allah yang kelima. Kemudian dari Allah yang keenam itu Allah akan menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa kita. Niscaya Dia akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Menjadi orang kaya, harus menjadi orang yang cantik, tampan, harus menjadi orang yang terhormat dari segi keturunan. Tidak ada syaratnya. Orang miskin bisa bertakwa, orang cacat bisa menjadi bertakwa. Itu ikhtiar usaha maksimal, mati-matian. Saya kan juga bekerja membantu rumah makan. Terus suami saya juga bekerja dari jam 6 itu sudah pergi, Bu, muter-muter sampai kadang-kadang jam 12 malam itu baru pulang. Terus ini Ramadan ini dia bilang Ramadan ini anak-anak saya memang saya pesanin untuk pergi ke masjid, pokoknya Umi nggak nyiapin buka, kalian udah pokoknya di masjid kan ada buka bersama gitu, itu kalian punya hak, udah kalian makan di situ biar uangnya bisa Umi kumpulin untuk bayar kontrakan gitu. Rasanya kan ini dia bayar di saat sekarang ini gitu. Akhirnya apa, Bu? Tapi alhamdulillah, Bu, setelah saya pikir sedikit gitu ya, itu ibu ini akhirnya juga kasihan. Ramadan ini saya masih boleh tinggal di sini. Ramadan masih boleh tinggal di sini. Nah, kemudian saya cerita sama tetangga dekat yang sudah seperti keluarga gitu ya. Itu saya cerita tentang Mbak ini gitu. Mbak ini ternyata punya 4 anak itu, anak kandungnya itu sebenarnya 2. Jadi Safa dan Sofi itu ibunya sudah meninggal, jadi kan anak yatim. Terus bapaknya nikah lagi dengan yang ibunya yang sekarang ini dan punya 2 anak lagi. Nah, terus saya cerita sama tetangga yang sudah jadi saudara itu ya, Bu, kasihan ibu begini, saya kan begitu ya. Terus si ibu tetangga saya itu sampai nangis gitu loh, sampai nangis gitu kan. Terus kemudian di daerah saya itu ada rumah wakaf untuk Aisyah, ya, yang mewakafkan itu Pak Haji Moklar Tempe itu, Tempe Moklar itu beli rumah, tapi kemudian diwakafkan untuk Aisyah. Selama ini dipakai untuk PAUD, tapi selama pandemi itu terus tutup dan sekarang ini kosong rumahnya itu. Akhirnya si ibu ini ingat, rumah kosong itu Pak tembongke karo pengurus Aisyah. Akhirnya ibu tetangga saya itu telepon nembongke rumah itu dimana kalau bed nggak rusak juga seperti sama apa tadi gitu. Dan kemudian pengurus Aisyah ya senang banget kok, biasanya nyuruh orang untuk bersihkan, bayar kan gitu ya. Terus dipersilahkan untuk tinggal di situ. Rumahnya, Bu, gede, karena biasa untuk PAUD, setelah biasa dipakai untuk PAUD, tapi juga dipakai untuk pengajian ibu-ibu. Kampung itu, badan itu kalau PKK atau apa, uangnya gede gitu ya. Itu udah dipakai itu, listriknya, airnya, semuanya baik gitu ya. Ngalir kayak gitu tuh. Alhamdulillah langsung saya sampaikan kepada uminya Sofa itu, dan sekarang udah pindah. Si ibu tetangga saya itu, Mbak Eki duwe apa amalan opo ya, kok duwe kesulitan kok langsung Gusti Allah maringi jalan keluar yang luar biasa, Bu. Kontraknya itu cuma istilahnya cuma kecil lah gitu ya, cuma 2 kamar, kamar pun atas dan bawah gitu ya, cuma 2 kamar. Diberi jalan keluar oleh Allah, diberi 1 rumah yang gede, peralatan masak juga ada, kemudian kipas angin di rumahnya itu juga ada begitu. Kemudian ada juga space untuk nanti misalkan kayak halaman dalam gitu, Bu, untuk nanam-nanam kalau misalkan rajin gitu ya.
air lancar, listrik lancar, cuma disuruh untuk bayar listriknya ya wajar kalau bayar listrik ya. Itu Masya Allah, si Mbak C ini juga terima kasih banget gitu ya. Akhirnya apa? Anaknya si Papa ini suka ngajak anak saya dan teman-temannya, yuk buka di tempatku. Maksudnya bawa apa? Buka dari masjid, tapi dimakan di sana, saking luasnya gitu. Itu Bu, bener-bener si Umi Sapanya ini nggak pernah terbayang mendapatkan solusi yang luar biasa dari Allah ini. Kita juga Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi melihat mereka memang ya kayaknya ibadahnya kayak bagus gitu ya. Itu dan saya yang terpana itu sebelum mendapatkan info tentang rumah ini, si Uminya Safa itu saya sampai aja kalaupun diusir ya udah nanti kan ada masjid yang bisa untuk sementara untuk saya tinggal. Nggak tahu lah, pokoknya saya yakin aja pasti Allah akan ngasih jalan keluar. Uang saya sudah usaha beneran, suami saya sudah usaha beneran, masa Allah menyanyiakan kami gitu. Masya Allah, ternyata Allah langsung berikan jalan keluar gitu ya. Itu ya Bu ya. Terus kemudian yang ketiga, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Kemudian yang keempat, itu mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Kersa apa betul Bu? Mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Niki tetap nanti di surat At-Tolak, surat ke-65 ayat 3. Nanti bisa dibaca sendiri ya Bu ya. Surat At-Tolak, surat ke-65 ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kelanjutan dari ayat yang tadi ya, yang At-Tolak ayat 2 tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Allah akan mengadakan jalan keluar baginya tiap kesulitan dan akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ya tadi, Uminya Safa tadi itu jalan keluar sekaligus rezeki ya, yang tidak disangka-sangka. Nah ini kasusnya juga banyak Bu, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka itu karena ketakwaan dari seseorang itu ya. Misalkan tiba-tiba diberi umroh gratis, misalkan kan gitu ya. Boleh jadi karena memang dia bertakwa gitu, mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Kadang-kala ya ada orang yang kan salah satu kriteria orang yang bertakwa itu suka berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit gitu ya Bu ya. Nah, ada orang begitu ya, yang kemudian dia berinfak membantu orang lain gitu ya. Tapi kemudian niatnya itu sebenarnya ya, niatnya begini, ceritanya begini. Ada saudara gitu ya, berkeluarga bersaudara. Saudaranya sang kakak itu cek kesehatan gitu ya. Itu kok ada benjolan di payudara. Okay. Ada benjolan di payudara. Dan dokternya itu bilang kalau mengarah ke kanker gitu kan. Lumayan shock kan ya Bu ya. Tapi kemudian si kakak ini itu disarankan untuk USG, akhirnya USG ya, USG payudara gitu. Nah, terus kemudian si adik, kakaknya ini di Jakarta, adiknya jauh di luar kota. Si adik ingin menemani karena kakaknya ini gak punya anak, kemudian suaminya juga sibuk gitu ya, ingin menemani ketika periksa USG dan mendapatkan hasil dari USG itu. Kan kalau misalkan kanker kan memang perlu support mental ya. Nah, si adik ini pergilah ke Jakarta, ya naik kereta kayak gitu ya. Itu niat si adik apa Bu? Niat adik ini kan membantu kakak, mendampingi kakak, mensupport kakak, kan begitu guys. Niat tulus lillahi ta'ala. Masya Allah. Sebelum berangkat si adik kan ya cerita sama saudaranya yang lain gitu ya.
aku mau ke Jakarta, mau nemenin kakak ini dalam proses terapinya gitu ya. Belum apa-apa, kakaknya yang lain transfer 1 juta, itu tambah sangu. Ini gue tambah sangu begitu ya. Terus kemudian di sepanjang jalan itu dimudahkan semua urusannya itu. Masya Allah ya, naik kereta, sebelahnya kosong, bisa solder dan lain sebagainya. Pokoknya dimudahkan semuanya. Alhamdulillah ketika sampai di Jakarta menemani kakak itu ke Darmahin ya Bu ya. Itu hasil USG-nya alhamdulillah ternyata bukan kanker, tapi kista yang tidak terlalu bahaya. Nah, ya udah karena bukan kanker, ya udah si adik ini kemudian pulang gitu ya. Di sana di Jakarta beberapa hari terus pulang. Ketika pulang, si kakak ini karena merasa sudah diperhatikan, maka ngasih oleh-olehnya itu jauh lebih banyak dari ongkosnya diganti. Ini gue ganti ongkos. Kemudian oleh-olehnya itu banyak banget. Itu Masya Allah, rezeki dari siapa Bu? Dari Allah ya, tapi kan melalui hamba-hambanya yang lain yang menggerakkan gitu. Tapi niatnya si adik tadi kan tulus ikhlas lillahi ta'ala, ingin mendampingi kakak, membantu kakak dalam menghadapi kondis tadi kan gitu. Ternyata mendapatkan rezeki yang tidak terduga juga, benar-benar tidak terduga juga. Kakaknya yang lain kita aku transfer 1 juta ya, gue tambah sangu gitu ya. Itu ya. Terus itu yang keempat ya Bu ya. Kemudian yang kelima, Masya Allah Bu, janji Allah bagi orang yang bertakwa. Yang kelima, Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap urusan. Masya Allah. Niki, Rahman apa betul Bu? Diberi kemudahan dalam setiap urusan ini masih di surat At-Tolak ayat 4. A'udzubillahi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu janji Allah loh. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam setiap urusan. Kemudahan dalam setiap urusan. Delala gitu ya, ngurus apa wae ketemu karo wong kok apian. Kok mau menolong, kok mau, karena memang kalau orang yang bertakwa itu biasanya memang pembawaannya menjadi baik Bu. Selalu berpikir positif, ya. Selalu tersenyum kepada sesama muslim, ringan untuk menolong orang lain. Itu kan ciri-ciri orang bertakwa, ya. Selalu berbuat baik, gitu kan? Ya, ngomongnya, milihnya kata-kata yang santun, yang baik, kalimat thayyibah, gitu. Itu membuat orang lain itu akan membuat menjadi senang, menjadi ya itu tadi akhirnya itu memudahkan urusan. Ngurus apa wae kok gampang, dimudahkan gitu ya. Ketemu orang karena terbiasa senyum juga membuat orang senyum gitu ya. Kita biasa memudahkan urusan orang lain, akhirnya orang lain juga memudahkan urusan kita gitu ya. Nah itu yang kelima, janji Allah yang kelima. Kemudian janji Allah yang keenam itu Allah akan menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa kita serta akan memberikan pahala yang besar. Bagi orang yang bertakwa akan yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim gitu ya. Niscaya dia akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, diampuni dosa-dosa kita, dan diberi pahala yang besar. Mau nama badan Bu? Mau tak? Oke. Itu kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa. Di ayat Hujurat Allah juga menegaskan
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Berarti orang yang bertakwa itu yang paling mulia di sisi Allah. Masya Allah ya. Nanti lain waktu kita akan mengupas ini orang yang bertakwa itu seperti apa sih? Adilnya Allah Bu, adilnya Allah. Orang yang bertakwa ini, ketakwaan itu tidak mensyaratkan harus menjadi orang kaya, harus menjadi orang yang cantik, tampan, harus menjadi orang yang terhormat dari segi keturunan. Nggak ada syaratnya. Orang miskin bisa bertakwa, orang kasar bisa menjadi bertakwa, orang yang tidak cantik bisa menjadi bertakwa, orang yang cantik juga bisa bertakwa. Pokoknya takwa itu bisa diraih oleh semua tanpa membeda-bedakan penampilan, kekayaan, keturunan dan sebagainya. Gitu. Adilnya Allah itu seperti itu. Jadi, wah aku orang keturunan bapakku ora jelas, aku orang duwe apa dan sebagainya, tetap bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu bisa diusahakan oleh semua orang. Ibu, pribadi paham apa yang saya sampaikan tadi? Insya Allah. Coba kita ingat. 6 tadi nama Bu? Ayo kita ingat lagi supaya. Nomor 1 mendapatkan furqan. Nomor 2 berkah dari langit dan bumi. Nomor 3 jalan keluar dari setiap kesempitan. Yang ketiga tadi udah yang ketiga ya. Yang keempat dimudahkan rezeki yang tiada sangka-sangka. Yang kelima keadilan sosial, dimudahkan setiap urusan. Yang keenam diampuni dosa, dihapuskan kesalahan, dan diberi pahala yang dapat dompet lagi Mbak. Dompetnya dari Allah Bu katanya ya. Insya Allah pahalanya besar. Ini diingat-ingat ya Bu ya. Yang kalau bertakwa seperti itu, insya Allah. Dan itu sudah banyak orang yang merasakan. Kita sendiri kok Bu nanti yang akan merasakan. Karena sifatnya ketakwaan itu sifatnya personal, masing-masing orang, dewe-dewe. Poso dewe-dewe napa mboten Bu? Aku nurut poso ya Dok. Posono aku. Saged napa mboten? Mboten nggih. Aku ora poso mbok posono aku. Enggak bisa. Puasa yang kita sendiri. Walaupun di rumah, di kamar sendiri, kita lagi masak di dapur, wah ini masakan enak banget ya. Tapi kalau kita puasa, kita berani menipu badan. Tetap kita nggak makan banget ya. Oke, alhamdulillah. Mas sudah ingat ya Bu, jadi Allah bagi orang yang bertakwa. Karena sudah maghrib. Kita nanti kalau sudah ada itu kita makan dulu kurma sedikit, bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah makan kurma kita membaca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika asumtu wa ala rizqaku wa sallallahu wa sabbatak aduhu insyaallah. Kita sama-sama berbuka puasa. أشهد